Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian metode in situ. Jadi pengertian metode in situ merupakan bentuk konservasi sumber daya secara genetis dalam populasi alami flora dan fauna di dalam habitat aslinya. Pertama adalah cagar alam. Cagar alam adalah kawasan suatu alam yang keadaan alamnya memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Jadi teman-teman, ada juga permasalahan dari cagar alam, yaitu kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia. Dari kebakaran hutan ini terjadinya kerusakan habitat flora dan fauna endemik. Cara cagar alam beradaptasi yaitu dengan cara melakukan menanam kembali atau reboisasi pada area rusak dan menjaganya. Teman-teman, kalian tahu tidak penyakit pada cagar alam? Tidak tahu ya? Jadi saya akan menjelaskan penyakit yang ada di cagar alam, yaitu kutu daun, yang dapat merusak tumbuhnya daun dan menyebabkan berkaratnya daun. Jadi teman-teman, tempat tinggal cagar alam adalah di hutan mangrove yang dimana menjadi rumah bagi burung dan air, dan tidak ada campur tangan manusia dan bumi, dan bervariasi sesuai kebutuhan masing-masing satwa atau tumbuhannya. Jadi teman-teman, makanan dari cagar alam yaitu makanan food chain yang bersumber makanan alami bagi flora dan fauna di sana, yaitu rerumputan, semak-semak, dedaunan, bunga atau biji-bijian. Jadi teman-teman, kondisi dari cagar alam sekarang adalah perubahan iklim, yang dimana dampak dari perubahan iklim ini yaitu peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan cuaca ekstrim, dan dapat mempengaruhi kondisi ekosistem di dalam cagar alam. Jadi teman-teman, solusi dari cagar alam ini adalah pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu dengan fokus pada pelestarian spesies langka atau terancam punah yang hidup di cagar alam melalui program konservasi spesies pengembangan genetik. Yang kedua adalah Taman Nasional. Jadi teman-teman, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi. Jadi permasalahan Taman Nasional sekarang yang kita ketahui adalah yang pertama itu adalah perubahan iklim, yang dimana perubahan iklim ini dapat mempengaruhi flora dan fauna dan menyebabkan perubahan habitat. Cara beradaptasi Taman Nasional dengan cara rehabilitasi hutan dan lahan yang rusak akibat kebakaran, perambahan atau penebangan liar, dan dengan cara menanam kembali spesies asli. Jadi teman-teman, ada juga penyakit dari Taman Nasional yaitu rabies. Rabies dapat menular antara hewan liar dan manusia, dan ancaman penyakit terhadap gajah liar. Jadi teman-teman, tempat tinggal Taman Nasional berupa hutan savana, sungai, danau, pegunungan, atau jenis ekosistem lain yang mendukung kehidupan mereka. Jadi teman-teman, makanan Taman Nasional untuk satwa di Taman Nasional yang pertama itu herbivora, yaitu seperti gajah yang memakan tumbuhan. Jadi teman-teman, kondisi Taman Nasional sekarang, Taman Nasional Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan dan konservasi seperti penebangan liar dan kebakaran hutan. Jadi teman-teman, solusi Taman Nasional dengan cara melakukan reboisasi dan pemulihan habitat yang pesat dan menangani masalah kebakaran hutan dan pengendalian spesies yang merusak ekosistem. Yang ketiga adalah Suaka Marga Satwa. Jadi teman-teman, Suaka Marga Satwa adalah sebuah kawasan pelestarian alam yang difokuskan untuk melindungi dan mempertahankan habitat satwa liar serta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Jadi teman-teman, ada juga permasalahan dari Suaka Marga Satwa, yaitu perburuan liar, yang dimana perburuan liar ini dapat dilakukan secara ilegal untuk dijual, dan dari permasalahan Suaka Marga Satwa juga ada juga permasalahan yaitu kebakaran hutan. Jadi teman-teman, cara beradaptasi dari Suaka Marga Satwa yaitu dengan cara beradaptasi dengan tingkah laku. Jadi hewan itu harus menyesuaikan perilakunya untuk bertahan hidup. Contohnya itu burung yang membangun sarang di tempat tersembunyi.
Jadi teman-teman, ada juga penyakit dari suaka marga satwa, yaitu rabies. Rabies adalah penyakit menular disebabkan oleh virus dan menyerang sistem saraf pusat. Contohnya itu seperti anjing hutan. Jadi teman-teman, tempat tinggal suaka marga satwa yaitu yang berada di wilayah alam yang luas seperti hutan hujan tropis, yang cocok untuk ditempati oleh harimau, gajah, dan badak. Jadi teman-teman, makanan dari suaka marga satwa yaitu makanan yang alami, dikonsumsi hewan-hewan liar yang hidup di dalam suaka marga satwa, contohnya itu rusa yang memakan dedaunan atau rerumputan. Jadi teman-teman, kondisi suaka marga satwa sekarang yaitu memiliki tantangan, yaitu perambahan atau alih fungsi lahan, yaitu perubahan hutan yang menjadi kebun kelapa sawit atau aktivitas pertanian dan komersial yang menggerus tutupan hutan. Jadi teman-teman, solusi suaka marga satwa sekarang ini dengan cara lakukan penanaman pohon kembali dengan jenis lokal dan menjaga ekosistem dengan cara melibatkan pemerintah dan pelajar.